keren. Para gadis sangat menarik untuk melihat apa yang ada di sini. Aku pikir kamu akan menikmatinya. Kamu akan mendapatkan sejumlah kecoa besar. Lihat betapa lucunya mereka. Kau bercanda. Maaf, tapi kamu harus menggambarnya. Kamu akan melakukannya dengan tangan kecil ini. Kamu akan sangat nyaman menggambar dengan ini. Ini tidak biasa, tapi kamu akan menyukainya. Kalian harus bergegas. Waktunya akan dimulai sekarang. Tentu saja aku tidak ingin mendapatkan kecoa, tapi aku akan masih perlu memamerkan keterampilan menggambarku. Aku pikir aku akan melakukannya dengan sangat baik. Aku harap begitu, karena kalau tidak, aku tidak punya siapa-siapa untuk ditiru. Oh sial, pensil aku patah. Dengan apa aku harus menggambar? Benar, aku punya rautan. Aku harap ini dapat membantuku. Sangat bagus, sekarang aku bisa menggambar lagi. Apa yang terjadi dengan rautannya? Oh tidak, sekarang tertutup serbuk kayu. Setidaknya aku sudah meraut pensilnya. Sekarang aku tersisa hanya meniup serbuk kayunya, sehingga kertas aku bisa kembali untuk digambar. Baiklah. Hei, menurut kamu apa yang sedang kamu lakukan? Aku berlumuran serbuk kayu sekarang. Jangan khawatir, aku membantu menyingkarkannya. Terima kasih banyak, kamu baik sekali. Tentu saja aku tidak akan menentang kamu setelah itu. Apa yang sedang terjadi? Dari mana kertas itu berasal? Julie, maukah kamu berhenti melempar barang? Hentikan! Sungguh berani. Julie, kau tidak sadar bahwa kau mengganggu lukisanku. Baiklah, aku akan membuang semua sampah. Wow, sungguh gambar yang indah yang kamu miliki. Aku pikir aku akan mengambil itu juga. Hei, di mana gambarnya? Waktu dari tantangan ini akan berakhir. Kamu benar sekali, tantangan sudah berhasil. Saatnya menunjukkan apa yang sudah kalian lakukan. Vita, kau bisa melakukannya yang lebih baik. Tidak suka. Mila, di mana pekerjaanmu? Itu tidak berhasil. Kamu pasti tidak akan menang. Julie, kamu membuat hari aku menyenangkan. Aku sangat suka gambar kamu. Karena itu milikku. Stop. Gadis-gadis berhenti mengumpat. Apa yang terjadi? Meskipun aku tidak ingin memahami masalah kalian, aku sudah cukup banyak masalah. Mila, kamu mendapatkan kecoa. Kamu harus mencobanya. Itu mengerikan. Aku mencoba. Mereka merangkak. Lihat itu. Aku belum pernah melihat begitu banyak kecoa sekaligus. Tampaknya ada sesuatu yang berkilat di bawah. Wow, ini sebuah cincin dengan berlian asli. Wow, betapa beruntungnya aku. Ya, sangat indah sekali. Para gadis, kali ini akan ada hadiah yang luar biasa yang menanti kalian. Apakah itu? Apa kamu suka hidangan laut? Karena salah satu dari kalian akan mendapatkan gurita yang berlendir ini, tapi sangat lucu. Apa kamu bercanda? Iuh. Dan kalian akan melukis dengan cat warna-warni ini pada kaca. Aku harap kalian bisa melakukannya. Waktu kalian dimulai dari sekarang. Okay. Aku sering melukis seperti ini ketika aku masih kecil. Jadi aku harus pasti menang. Sial, ini tampak seperti noda. Kita harus menghapusnya. Ya, bagaimana kamu mengacaukan pekerjaannya seperti itu? Aku akan menggambar sesuatu yang sangat keren. Mungkin hadiah kita adalah gurita yang benar-benar menakutkan, tapi bahkan itu pun bisa digambar dengan lucu dan sangat cantik. Aku sangat setuju dengan Mila. Awesome. Selain itu, semakin bagus gurita dicat, semakin kecil peluang kamu untuk mendapatkan gurita yang asli. Aku akan menaruhnya di sini juga dan menambahkan ornamen-ornamen ini. Seperti aslinya. Aku kehabisan cat biru. Meskipun aku harap Mila tidak akan keberatan jika aku meminjamnya. Hei, aku tidak mengerti. Apakah kamu harus minta izin aku? Mari kita lihat bagaimana kamu menyukai ketika botol cat itu menjadi milik kamu selamanya. Sungguh suatu lelucon. Oh tidak, apa itu? Bagaimana cara melepaskannya? Aku akan menyelesaikannya terlebih dahulu. Vita, apa yang kamu gambar? Aku pikir ada sesuatu yang sangat menyeramkan. Tidak sopan untuk mengatakan itu. Aku akan berikanmu pelajaran. Kamu tidak perlu mengatakan itu bila aku pecahkan kaca milikmu. Tidak, apa yang kamu lakukan sekarang? Aku tidak ingin gurita. Meskipun lem yang aku gunakan mungkin bisa membantuku. Itu ide yang bagus.
Anak-anak, waktu hampir habis. Saatnya menunjukkan gambar kalian. Hey, come on! Julie, kamu hebat sekali. Ini sempurna. Vita, kanvasmu adalah mimpi buruk yang tak terlukiskan. Sayangnya itu tidak bagus. Gross! Mila, aku harap banyak darimu. Bagaimana bisa kamu memecahkan kanvasnya? Aku sangat sebal. Menurutku sangat adil jika gurita ini diberikan kepada kedua kontestan yang tidak peduli dengan aturan tantangan. Vita dan Mila, gurita ini milik kalian. Itu benar, ayo makanlah. Dan aku akan melihatnya dan tertawa. Kamu tidak perlu menolaknya, kalian tetap harus memakannya. Mari kita coba. Itu menjijikan. Aku tidak berpikir seburuk itu. Sekarang aku bahkan lebih takut mencobanya. Ini benar-benar menjijikan. Julie, kenapa kamu tertawa? Aku tidak suka ditertawakan. Vita, aku sarankan kita tunjukkan pada Julie siapa yang akan tertawa. Aku bersamamu sepanjang jalan. Julie, tangkaplah. Hei, apa yang kalian lakukan? Sungguh kejam. Sekarang ada tentakel di kepalaku. Aku bahkan tidak bisa menghilangkan bau busuk ini dengan air. Akan seperti apa babak ketiga tantangan ini? Kali ini kalian beruntung dengan hadiahnya. Lihat betapa lucunya anjing kecil yang akan kalian dapatkan. Dan sekali lagi kalian harus melukis dengan sesuatu yang tidak biasa. Buatlah diri kalian seperti anjing kecil yang lucu ini. Kalian punya waktu yang tepat 1 menit untuk melakukan yang sudah berjalan. Baiklah, aku tidak boleh kalah. Aku benar-benar ingin memiliki anjing ini. Aku juga ingin satu, jadi kita harus segera bergegas. Mari kita semua ingin memiliki anjing yang manis. Aku harus melukis wajahku seperti anjing. Aku tidak mengira aku bisa menggunakan keterampilan ini. Gadis-gadis itu melakukannya dengan sangat baik dalam makeup. Kita harus merusaknya. Hei, apa yang telah kamu lakukan? Kamu telah merusak segalanya. Maafkan aku, tapi itu bukan salahku. Kau tahu apa? Rasakan. Kamu akan tahu bagaimana cara menghentikan aku melukis. Oh iya, kalau begitu, kamu juga harus mendapatkannya. Biarkan semua itu membasahimu. Kenapa kamu sangat tidak suka aku? Kalian sangat menakutkan. Sekarang kalian tidak terlihat seperti anjing. Kalian terlihat seperti hantu. Hanya saja jangan sentuh aku. Waktu habis. Saatnya memutuskan siapa yang akan menjadi pemilik anjing ini. Vita, itu mengerikan. Kamu tidak bisa melihat itu. Mila, kau tidak lebih baik. Riasan kamu tidak terlalu buruk, tapi kamu tidak terlihat seperti anjing yang baik. Julie, kamu melakukannya dengan baik. Kamu mendapatkan teman baru. Hore! Lihatlah betapa tampannya dia dan lucu sekali. Apa yang kalian lihat? Bagaimana juga aku harus menjatuhkan persaingan. Oh, bawa apa itu? Oh, tidak. Anjing lucu itu membuang kotoran yang tidak lucu. Hal yang sangat buruk untuk dilakukan. Jadi kita punya anjing dan kamu mendapatkan kotorannya. Keadilan telah ditegakkan. Para gadis, akan ada hadiah cantik yang menanti kalian di babak ini. Lihatlah kalung cantik itu. Dan salah satu dari kalian akan mendapatkannya. Dan kalian akan menulis dengan botol-botol yang bersih lem glitter warna-warni. Aku pikir ini akan menakjubkan untuk kalian. Lihatlah itu. Waktu dimulai dan mulailah. Aku yakin aku akan menjadi pemilik dari kalung itu. Gadis-gadis lain tidak pantas untuk memilikinya. Bagaimana kamu mengeluarkan lem konyol ini? Oh tidak, semuanya hancur. Bagaimana cara menghapusnya sekarang? Dapatkah aku mengecatnya dengan yang lain? Tidak berhasil. Apa yang harus aku lakukan? Julie itu tidak lucu. Aku akan menunjukkannya padamu. Oh jangan sentuh aku sedang menggambar. Dan aku sama sekali tidak tahu cara menggambar kalung. Tetapi orang lain juga tidak boleh mendapatkannya. Mila, jangan tersinggung. Tapi kamu harus merusak kekuatan lem itu. Semuanya berjalan sempurna. Hanya perlu menambahkan beberapa tes lem merah muda. Hanya perlu membasahkan beberapa tes. Dan apa ini? Mengapa botolnya menempel di tanganku? Julie, apa ini semua ulahmu? Aku? Ini ulah Vita. Oh iya, dia harus merasakan betapa kuatnya lem ini. No! Tetapi bukan di tangannya, melainkan di wajahnya. Kesini kamu, rasakan. Aku pikir ini sangat cocok untuknya. Tolong, singkirkan lem ini dariku. Oh tidak, sekarang aku kehilangan separuh wajahku. Aku butuh alisku kembali ke tempatnya segera.
Mila, kau seharusnya tidak main-main denganku. Akan kutunjukkan padamu. Berhenti, waktunya sudah habis. Tunjukkan kepadaku apa yang telah kalian gambar. Vita, kau keluar lagi. Ini adalah pekerjaan yang mengerikan. Tidak ada perasaan yang bersalah. Julie, kau tidak lebih baik. Para gadis, apa yang terjadi pada kalian? Kamu tahu cara menggambar? Mila, itu hal yang baik. Kamu selalu membuat aku bahagia. Aku pikir tidak ada keraguan dalam benak siapapun bahwa hadiahnya jatuh kepada Mila. Selamat. Wow, sungguh indah. Sekarang aku akan menjadi gadis tercantik di kelompok ini. Julie, apakah kamu ingin salah satu dari ini? Apakah kamu ingin membiarkan kamu memakainya? Tentu saja, tapi aku tetap tidak akan berikannya padamu. Oh, kamu curang, maka tidak akan ada yang mendapatkannya. Apa yang kamu lakukan? Ini dia, aku sudah merasa seperti seorang putri. Itu sangat indah. Para gadis, kamu seharusnya melihat wajah-wajah kalian tidak bahagia. Tidak ada kalung yang bisa memperbaikinya. Masak. Nenek, waktunya bangun. Si kecil sudah memikirkan apa yang ingin dia makan. Dan dia meminta segunung pancake panas. Tidak masalah, nenek bangun. Kita harus buat pancake. Nenek dan juru masak menguleni adonan dengan cepat sehingga tidak ada yang menyadarinya. Dan sekarang mereka membuat pancake. Kelihatannya lezat, tapi aku bisa melakukan yang lebih baik. Itulah yang aku dapatkan. Aku akan menambahkan pewarna makanan, dan pancake akan menjadi warna yang berbeda-beda. Andi memutuskan untuk memberikan sesuatu yang istimewa kepada adiknya. Lihat betapa banyak adonan berwarna yang dibuatnya. Dan sekarang ia akan mengubahnya menjadi pelangi. Aku akan mendapatkan marshmallow di atasnya dan akan menaruh taburan berwarna. Kau sangat ceroboh, Andi, dan memang pancake paling enak dimakan dengan sirup dan irisan mentega sedikit. Ini adalah resep nenek yang sederhana namun telah diuji coba. Pancake sirup maple, tidak ada yang terkejut tentang hal itu. Berikut ini sebagian pancake dari seorang profesional. Aku akan membutuhkan telur yang satu ini. Resep ini di telurnya harus direbus. Selama direbus, kita akan menyiapkan bahan-bahan ham, sayur, dan di dalam pancake-nya. Setelah itu, sudah matang telurnya dan kita taruh di atas pancake-nya. Cantik, lezat, dan sangat sehat. Inilah saatnya bagi gadis kecil untuk menilai upaya para kontestan dalam tantangan. Pancake mana yang paling disukainya? Pertama, pancake pelangi Andi. Mereka lezat. Sekarang kita coba pancake nenek. Mereka terlihat sederhana namun sangat lezat. Pancake koki terlihat tidak biasa, tapi kuning telur mentah dan telur rebus itu menjijikan ternyata. Si kecil tidak menyukainya. Dan pemenangnya ini jatuh pada pancake pelangi Andi. Yeay, aku menang. Biarkan aku memperbaikinya. Hei nenek, jangan sentuh dengan tanganmu. Perhatian, anak itu ingin makan steak yang berair. Tidak masalah, nenek bisa melakukannya. Apa kamu yakin? Tepat sekali, aku juga bisa. Ini dia, ambil dan goreng. Tidak ada yang rumit. Bagaimana kamu bisa menggoreng steak tanpa minyak? Kamu harus mengolesi wajannya dengan panggang yang baik. Iya, menambahkan minyak, betul. Andi, kamu tidak perlu menambahkan begitu banyak minyak. Tentu saja harus mencoba masukkan minyak ke dalam wajan, bukan menuangkannya. Sekarang masukkan sepotong daging ke dalam wajan sampai dia kecoklatan. Oh betul, itu luar biasa. Terkesan, kamu bertaruh, hanya aku yang bisa melakukannya sendiri. Tentu saja bisa, Andi. Yang penting jangan sampai kehilangan penggorengan. Kalian tidak melewatkannya. Hei anak muda, lihat dan pelajari. Ngomong-ngomong, steakku hampir matang. Medium rare yang sempurna. Sekarang bisa membubuhinya. Lemparan yang bagus. Sebentar, nenek, lihat aku akan melemparnya juga seperti koki sungguhan. Aduh. Oh tidak, dia jatuh ke lantai. Ya, rambut dan kotoran yang terkumpul. Semuanya juga mentah dan kurang matang. Yuh. Tidak, kamu tidak dapat menyajikan hidangan seperti itu. Aku tahu apa yang harus dilakukan. Aku akan menaruh lebih banyak saus tomat di atasnya. Dia akan menutupi ketidaksempurnaannya. Itu saja. Baunya enak. Terima kasih, Mia. Steakku benar-benar lezat. Aku hanya perlu menambahkan beberapa tangkai rosemary sebagai hiasan. Dan inikah yang kau sebut garnish, Nek? Aku tahu sesuatu yang lebih baik. Betul sekali. Mia tahu rahasia steak emas ala Salt Bay yang terkenal. Ini akan menjadi steak emas yang sungguhnya seperti restoran termahal. Daging harus dipotong dengan pisau tajam. Baiklah, selesai. Begitulah adanya. Selesai, sekarang kita bisa menyajikan. Makanan akhirnya dicicipi. Daging dan saus tomat tidak membuat bayi nafsu makan. Lihat dia, kamu bisa melihat rambut dan kotoran.
Steak emas itu ingin tahu bagaimana rasanya bagi si kecil. Kelihatannya lezat tapi tidak mengesankan. Steak nenek berbau lezat. Dan yang terpenting, si kecil sepertinya menyukainya. Sederhana, rapi, tetapi lezat. Steak nenek tidak diragukan lagi. Nenek menang, yeay. Waktunya untuk pencuci mulut. Dan si kecil ingin makan es krim. Aku tahu resep serupa. Ini es krim, tentu saja nenek tahu. Ini tidak rumit. Baiklah, apa yang ada dalam resep? Aha, kamu harus memotongnya menjadi potongan-potongan kecil. Indah sekali, aku akan memotongnya dengan cepat. Seperti ini. Mudah sekali aku akan memotong es krim. Keren. Hati-hati dengan pisaumu anak muda. Jangan melempar makanan di sekitar dapur. Aku terbawa suasana. Itulah yang terjadi apabila suatu pekerjaan dipercayakan kepada amatir. Sementara itu aku menyiapkan segalanya. Yang tersisa hanyalah melengkapi semuanya dengan porsi yang bagus. Hasilnya sempurna menghiasi es krim dengan kulit lemon. Rasa asam lemon sangat cocok dengan manisnya es krim. Daun mint dan puncak dari layanan adalah es krim. Beginilah cara es krim disajikan di restoran terbaik. Voila. Lihat itu, luar biasa sekali. Wow, keren. Nenek dulu juga bisa melakukannya. Mengiris dan menggulung. Ada sesuatu yang tidak bekerja. Es krimnya tidak lengket. Oke, aku akan menghiasinya. Dan dengan sirup coklat seperti di restoran mahal. Aku juga hampir selesai. Sekarang aku akan menaruhnya dalam mangkok dan menghiasinya dengan krim kocok. Oh, krim kocok ini enak sekali. Jadi kita buat lebih banyak. Dan sekarang kita masukkan permen Skittles pelangi. Sedotan gula kecantikan, dan biskuit Oreo. Wow, nenek, mau kamu mengizinkanku? Tidak, terima kasih. Sekarang aku menuangkan sirup coklat di atasnya. Oh, itu gula yang sangat banyak. Ah iya, begitu banyak gula. Mari kita lihat es krim mana yang paling disukai si anak. Es krim warna-warni, sang kakak sangat indah. Tapi, fantastis, sang koki lebih membuat garis takjub. Oh, kulit lemonnya terlalu asam. Dia tidak ingin mencicipinya. Potongan es krim dalam sirup coklat. Benar-benar tidak menggugah selera, tapi rasanya tidak ada yang luar biasa. Akhirnya kamu bisa mencicipi es krim saudaramu. Krim kocok, pipa gula, Skittles, dan wow, kombinasi yang sangat lezat. Pemenangnya sudah ditetapkan. Ya, aku tahu. Nenek, peluk aku. Oke, Doki. Nenek itu lezat. Berkonsentrasi semua, mari kita lanjutkan kompetisi masak. Permintaan garis berikutnya adalah croissant. Orang Perancis suka makan croissant dengan kopi untuk sarapan. Oke, nenek tahu ada adonan croissant yang enak. Yang tersisanya masukkannya ke dalam oven dan menunggunya. Aku juga bisa melakukannya. 1, lalu 2, dan oven. Apakah aku baik-baik saja? Bagus sekali keponakan. Aku tidak menyukai adonan beku. Tidakkah sulit membuatnya sendiri? Ngomong-ngomong, koki kami Mia telah bekerja di restoran terbaik di Prancis dan mengetahui resep tertua untuk croissant. Resep ini digunakan untuk memasak bagi Louis, Pak Raja Prancis sendiri. Atau lebih tepatnya, semua Louis yang pernah menjadi Raja Prancis. Kakak, Andi, dan nenek menyaksikan dengan takjub sang juru masak melakukan tugasnya. Dengan ketangkasan yang luar biasa, ia menguleni adonan, melapisinya, dan memilihnya menjadi croissant. Aku tidak akan melakukannya dengan baik. Aku punya ide. Masukkan Nutella saja ke croissant. Ya, pasta hazelnut coklat favoritku. Enak sekali. Kenapa kamu melakukan itu? Oh, saatnya melakukan croissant. Betapa indahnya croissant yang merah yang kubuat. Oh, Andi. Oh, lihat. Andy itu kebakar. Oh, tidak lagi. Laki-laki begitu berbawa suasana dengan Nutella sehingga dia membakar croissantnya. Ya, selai kacang coklat benar-benar enak. Tapi bagaimana kamu bisa membuat croissant hitam? Jangan merasa tidak enak, keponakan kamu masih bagus. Ya, croissant sudah masak. Inilah saatnya menyajikan potongan yang bersih dan kamu menuangkan krim buatan sendiri. Tambahkan stroberi dan taburi hidangan dengan gula halus. Semuanya sudah siap, kita bisa mencobanya. Croissant saudara yang kosong terlihatnya mengerikan. Ya, kamu tidak boleh mencobanya. Sungguh luar biasa croissantnya nenek. Lezat, manis, dan sangat nikmat. Wow, betul. Ini juga ada stroberi, krim manis, dan pastry shortbread.
buatan dari Koki dari resep asli. Dia sangat suka dan inilah pemenangnya Koki. Terima kasih.